Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya mencetak dokumen menggunakan aplikasi Facetone Editor. Tentu yang pertama adalah kita menyiapkan dokumennya sendiri. Dalam hal ini saya akan menunjukkan bagaimana mengambil di internet gambar-gambar atau dokumen lain yang barangkali kita butuhkan. Untuk contoh ini saya akan mencoba mengambil sebuah gambar alam. Ini tampilannya seperti ini, dan tentu ini gambarnya sangat banyak dan kita bisa scroll ke bawah. Nah, karena saya berada di tab semua, tentu saya masih akan melihat gambar-gambar atau tulisan-tulisan seperti ini. Tapi ketika saya masuk di tab gambar, maka tentu hanya gambar-gambar alam saja atau yang barangkali relevan yang ditampilkan. Silahkan mencari sesuai kebutuhan. Tentu kalau ada yang dibutuhkan salah satu dari gambar ini, silahkan dicuplik lalu ditulis di mana Anda mengambilnya sebagai sumber informasinya. Kemudian karena ini hanya contoh saja, maka Anda bisa melihat begitu banyak gambar yang ada. Dan saya akan mengaktifkan terlebih dahulu aplikasi Facetone Editornya yang sebelumnya sudah pernah saya gunakan. Ini sudah ada 3 hasil cuplikan ya, 1, 2, 3. Dalam posisi seperti ini, tentu tab capture yang saya akan klik, lalu saya akan masuk ke sini, capture scrolling window. Bisa juga dengan menekan di keyboard Ctrl Alt print screen. Oke, saya akan mengaktifkan ini, dan tentu tampilan ini akan terlihat sebagai tampilan yang terakhir yang saya aktifkan terlebih dahulu. Ini dia. Ketika saya mengklik seperti ini ke bawah, maka dia akan berjalan sampai pada batas tertentu, dan kalau ini misalnya panjang akan terus merekam seluruh. Jadi bisa dilihat ya, scrolling yang ada di samping ini tidak akan pernah berhenti karena mungkin banyak gambar, dan setelah ini akan ada lagi dan seterusnya. Nah, untuk menghindari ini tentu saya akan mengklik escape ya, memastikan bahwa dia dokumennya hanya sampai di situ saja. Ini dia. Jadi begitu kira-kira cara mensiasatinya untuk menjadikan capture dari Facetone ini berhenti. Nah, ini dia, akan terus bergerak dan kita akan mendapatkan gambar-gambar seperti ini sesuai yang kita lakukan ya. Nah, ini dokumen yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya akan naik kembali. Nah, saya akan mengambil gambar mungkin tidak terlalu jauh seperti yang tadi. Begitu bergerak ke bawah, saya anggap ya mungkin sampai di sini saya akan cukupkan ya, supaya scrolling pada saat saya menggunakan fitur itu tidak terus bergerak ke bawah, karena kalau sampai di sini akan ada lagi, ini akan loading dan akan menampilkan gambar yang baru dan akan dilanjutkan lagi, tidak ada habisnya. Nah, kita kembali ke aplikasi Facetone-nya. Ini tadi sudah ada tab-tab ya, gambar yang pertama hasil capture, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Nah, sekarang kita akan mengcapture lagi untuk tampilan berikutnya. Jadi masih di sini, tetapi saya akan menghentikannya ketika pada batas tertentu ya. Tidak saya biarkan scroll ini bergerak terus ke bawah. Saya akan mengklik di sini. Saya kira dia sampai di sini saya cukup, saya tekan escape. Oke ya. Nah, bisa Anda lihat pada hasil capture sebelumnya ini di tab yang keempat, ini akan menjadi panjang ya. Ini melebihi dari kotak ini, penelusuran terkait terus ke bawah dan terus ke bawah. Nah, untuk di tab yang kelima, karena saya melakukan intervensi mengklik escape, nah maka dia hanya berhenti pada saat ada intervensi seperti itu. Dia akan berhenti di batas mana scroll itu sedang berjalan. Intinya adalah kita sudah mendapatkan tentang teknik mengambil dokumen. Saya kira itu tinggal teman-teman kembangkan semua. Saya sudah mendapatkan di Facetone Editor ini 4 gambar. Tujuan saya ingin mencetak. Nah, mari kita lihat. Mencetak seperti biasa, boleh menekan Ctrl P, atau kalau belum paham misalnya bisa masuk ke tab
file, lalu mengklik print, atau di sini sama saja, Ctrl P, print. Lihat posisi print yang ada di sini. Ini adalah tampilannya, tampilan dari yang akan tercetak. Tentu yang pertama pastikan bahwa printer kita sudah terdaftar. Ketika pernah menginstalasi banyak jenis printer, pastikan di printer yang akan kita gunakan sesuai, apakah Epson L120 atau versi lainnya, tergantung dari printer yang ada di rumah teman-teman semua. Saya karena kebetulan Epson L120 ya, sekalipun cetakan ini mungkin tidak akan terlihat ya, karena saya menggunakan capture langsung pada tampilan videonya, dan nanti hasilnya seperti apa nanti kita lihat. Ini dia, diberikan warna biru di sini bahwa inilah akan dicetak, dan di sini tertulis print satu page. Ini ada yang lebih panjang ke bawah, kelihatan di hasil capture kita sebelumnya. Dan kalau ingin mencetak misalnya lebih dari itu, ini bisa juga ya, diklik semua. Ini dia. Jadi mulai dari sebatas sini, ini bisa. Akan di sini terlihat print 9 ya, ada 9. Oh, kenapa 9? Padahal di sini hanya 4. Ini dia. Ada 5, kemudian ada 9. 5 gambar sebenarnya 1. Oke, ini kalau ketika saya mengklik ini, maka ini tampilannya. Ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kemudian yang kelima. Ya kan? Ketika saya menambah 1, oh, sekarang menjadi jelas ya. Kenapa jadi 9? Di sini untuk satu halaman ini dia akan menggunakan 6 halaman, 6 page, ya kan? Jadi ini yang membuat panjang. Padahal ini kan hanya 5 dokumen yang kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Padahal kalau ini diklik semua, ini terkesan loh, kok ada 9. Nah, ternyata ini yang membuat panjang ya. Di sini khusus untuk bagian ini sudah 5 halaman, ditambah 4 halaman lainnya, tentu jadi 9. Nah, oke, saya kira itu ya untuk kita melihatnya. Nah, saya akan mencoba ini di hasil capture kita yang terakhir, 1 page. Nah, ini dia. Marginnya teman-teman bisa atur sendiri, topnya untuk bagian atasnya, kemudian di samping kiri dan bagian bawahnya itu bisa Anda atur. Size-nya juga auto size, ini dia akan menyesuaikan dirinya sendiri. Kemudian fit to face dia akan sama ya, dia akan itu akan kelihatan pada saat dokumen kecil ya, fit to face, maka ini akan keseluruhan. Kemudian fit to width ya, width lebar, height tingginya. Jadi ini tadi berubah ya, ini dia akan full kan satu layar. Fit to height. Nah, coba kalau perhatikan ini, pada saat saya mengklik fit to width, nah dia akan memendek, karena yang dia sesuaikan hanyalah lebar kiri dan kanannya. Karena memang batas gambarnya hanya sampai sini, tentu hanya sampai di sini. Tapi kalau saya mengklik ini misalnya fit to height, maka tentu satu halaman full yang akan ditampilkan. Selain kiri dan kanan, karena memang gambarnya besar, dia akan memanjang sesuai dengan ukuran page ya yang kita gunakan. Kemudian spesifik size-nya kita bisa mengatur sendiri. Ini kan width-nya 6, height-nya 4. Ini kelihatan bahwa gambar akan tercetak kecil. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Tetapi apapun untuk kebutuhan contoh, saya kira ukuran yang mana saja. Saya akan menggunakan ukuran standarnya ya, mengikuti dari ukuran gambar ini adalah auto size. Oke. Dan sekalipun ini tidak terlihat, saya akan mencetaknya di samping saya. Nah, ukuran-ukuran ini teman-teman semua, saya akan membahasnya dulu. Ini untuk menjadikan ke kiri ya, ke kiri. Posisinya di sudut sini. Kalau ini yang kita klik, maka posisi gambarnya akan dia lebih rata kanan ya. Ini rata kiri.
kemudian ini akan seperti ini. Dia akan menyesuaikan ukurannya dan tentu akan ke pinggir kiri. Kalau ini dia akan centering, dan tentu ini akan ke bagian rata kanan. Ini sudut bawah, ini juga bagian tengah tetapi pada bagian bawah, dan ini di sudut kanan bawah. Tentu dokumen ini tidak terlihat perubahannya karena ukurannya besar. Nah, bagaimana kalau dia ukuran kecil ya? Ini besar juga, besar. Ini juga sangat besar. Kalau begitu, ini saya close dulu. Saya akan mengambil gambar kecil saja. Nah, tentu di Facetone-nya saya akan gunakan kembali ya untuk mengcapture, tetapi bukan lagi capture scrolling window-nya, karena ini kan diklik satu layar full dan bergerak ke bawah. Tetapi saya akan mengklik capture rectangular region ya. Jadi bagian-bagian tertentu saja. Ini saya akan ambil ya tidak apa-apa lah ya, tulisan ini mulai dari sini sampai di sini saja. Oke, itu dia. Jadi, dan ini juga bisa saya cropping ya. Jadi gambarnya saya bisa gambar yang mana yang akan saya buang? Ya, ini saja. Karena ini juga contoh. Jadi kita sudah ada 6 gambar. Kita akan masuk kembali kepada ini, file, frame. Nah, ini dia. Akan terlihat ya. Jadi sudut kanan bawah, maka ukuran gambarnya karena tidak full, memang ukurannya kecil, maka dia akan di sudut kanan bawah. Ketika saya mengklik ini, maka dia akan mencetaknya di sini. Ketika saya mengklik ini, tentu teman-teman bisa melihat perpindahannya di sudut kiri bawah. Ini sudut tengah kiri ya. Oke. Kemudian ini centering, pas berada pada bagian tengah dokumen di kertas itu. Kemudian ini dokumen gambar ini akan bergerak ke kanan, ke sudut ini kanan atas, ini bagian atas tengah, dan di sini. Oke, saya kira itulah posisi-posisi yang bisa kita atur ya, sehingga printer ini bisa menjadi juga hal yang membantu kita untuk bagaimana menempatkan dokumen itu secara tepat dan menghasilkan gambar yang sesuai di atas kertas. Kemudian headernya ini bisa kita menulis di sini ya, menulis misalnya gambar apa dan seterusnya. Maka ini akan diletakkan pada bagian atas. Ini ada bagian hitam. Kalau saya hapus, perhatikan ini titik yang kecil juga akan hilang ya. Oke, jadi kita bisa memberikan keterangan-keterangan tertentu di header ini. Selanjutnya adalah saya akan kembali ke halaman 5 saja untuk mencetak, atau di sini saja tidak apa-apa ya. Ini mumpung supaya tintanya juga tidak terlalu banyak yang terbuang, karena ini adalah contoh. Saya akan meletakkan di sini gambar, memberikan header gambar contoh. Oke, di sini akan terlihat. Kemudian dalam posisi seperti ini saya akan mencetaknya. Saya pastikan di sini tertulis 1P. Jadi betul-betul diperhatikan jangan sampai 2 yang tercentang. Kalau 2 yang tercentang maka ini akan kelihatan, dan kalau cuma 1 tentu di sini juga akan 1 saja. Saatnya saya akan mencetak, print, dan kita tunggu sejenak. Ini di samping saya printernya sudah mulai bergerak, dan kita akan melihat hasilnya pada tampilan akhirnya. Oke, itu dia. Tunggu sejenak. Hasilnya sudah hampir selesai. Oke, pada dasarnya kertas ini sudah ada di tangan saya, dan saya akan tampilkan berikutnya. Mari kita lihat. Saya kira teman-teman sudah melihat tampilannya. Saya kira begitulah caranya mencetak, capture terlebih dahulu ya, menyiapkan dokumennya menggunakan Facetone Editor. Semoga informasi pada video ini bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.